Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel Informatika. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, berkah. Ya, pada kesempatan video kali ini, ya channel Informatika akan melanjutkan video pembuatan aplikasi POS atau aplikasi kasir tanpa ngoding. Kok bisa sih tanpa ngoding? Ya, karena ada AI ya. Jadi kita menggunakan tools AI untuk membuat aplikasi. Nah, di video ke 1, 2, 3, 4 ya, kita sudah membuat beberapa langkah tahapan ya. Yang pertama sudah ada database, yang kedua sudah ada form login, ada sidebar, ada dashboard, ada tampil data, edit data, hapus data, dan barcode. Nah, pada video kali ini yang kelima akan menyempurnakan untuk pembuatan barcode. Yaitu kita akan membuat barcode yang dalam satu lembar nanti banyak barcode ya. Jadi tidak satu lembar satu barcode ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita di sini belajar bagaimana menggunakan tools AI untuk membuat aplikasi. Tidak ada coding yang kita buat. Kita hanya pure meminta ke AI untuk membuatkan codingnya. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Oke, selanjutnya jangan lupa kita aktifkan dulu web servernya ya. Saya menggunakan exam.pp ya. Nah, jangan lupa untuk di start. Ya, ini ada Apache dan MySQL-nya kita start. Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database. Kita minimize. Terus kita ke browser. Ya, terus kita ke localhost php myadmin. Kita mengecek database-nya dulu ya. Oke, ini database ya. Halaman database ini sudah ada ya. Database-nya saya kemarin namanya adalah sekolah, belum saya ubah ya. Oke, ini database sudah ada tabel barang dan tabel user. Nah, lanjutnya saya mau ngecek dulu ke localhost, namanya adalah apk POS ya, aplikasi POS. Nah, kita coba login menggunakan usernya Raffi123, password 12345. Kita login. Terus ada data barang dan ini tampilnya ya. Kalau kita klik yang ini barcode ya, akan menampilkan barcode seperti ini. Nah, ini yang akan kita rubah. Nanti kita tambahkan menu juga di sini cetak barcode gitu ya. Cetak barcode terus nanti akan muncul barcode semua di sini gitu ya. Oke, kita ke AI lagi karena saya menggunakan. Nah, usahakan di AI-nya itu kita gunakan histori yang lama ya. Contoh saya menggunakan ini. Ada bantuan ngoding ya. Ini kan percakapan yang berlanjut gitu ya. Jadi akan memudahkan kita untuk ngoding ya, untuk membuat perintah-perintahnya. Jadi berlanjut gitu. Tidak perlu kita menjelaskan ulang kita membuat apa gitu ya. Nah, sekarang saya membuat yang cetak barcode per lembar atau banyak barcode sekaligus ya. Buatkan cetak barcode per lembar atau kita langsung klik aja ini ya. Nah, kita klik aja nih. Nah, tambahkan tombol di tampil data.php di atas tabel ya. Kita copy, kita buat nanti di atas tabel. Oke, kita buka dulu. Kebetulan saya menggunakan notepad ya. Kita buka projectnya ya. Saya menggunakan notepad, terus kita tampil data barang. Nanti tampil barang, terus cari tabel. Nah, di sini ada tambah data barang kan, kita tambahkan di sini. Ya, kita tambahkan, kita rapikan dulu sedikit. Ya, ini kita geser juga.
Oke, sebelum kita aksi berikutnya, coba kita hasilnya, kita lihat dulu hasilnya ya. Yang ini ya, kita refresh, cetak semua barcode. Nah, ini belum ada ya. Kita belum ada, kita buatkan halamannya, atau kita lihat ada CSS-nya ya untuk background dari barcode. PTN barcode kita cek, kita tempel di sini aja deh. Ya, di CSS kita tempel, kita simpan, kita lihat berikutnya buat cetak barcode.php. Cetak barcode semua barcode.php kita salin. Kita salin ini aja dulu ya. Codingnya dulu kita salin. Terus kita bikin file baru, kita paste, terus kita simpan, save as. Sudah di aplikasi ya. Terus kita kasih nama, apa tadi namanya ya? Namanya adalah cetak barcode semua.php. Oke, kita save. Nah, udah jadi kan? Cuman segitu aja. Gitu. Terus kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Kita cetak semua. Tuh. Jadi, hanya berapa menit kita? Ya, hanya berapa menit kita bikin, gitu kan? Langsung jadi. Kita cetak ke printer. Tuh kan? Jadi, gampang kan? Nggak perlu repot kita. Oke ya, cetak barcode sudah jadi. Terus kita lanjutkan yang berikutnya, apalagi ya? Saran dari AI-nya apa sih? Yang berikutnya adalah kita coba master kategori barang ya. Master kategori barang. Buat fitur master kategori barang. Nah, di sini kita harus bikin tabel dulu ya. Kita bikin tabel di database-nya. Kita copy, terus kita ke PHP My Admin. Ya, terus kita pilih DB-nya atau database-nya. Terus kita ke SQL, kita tempel atau kita paste, terus kita go. Sudah ada tabel kategori ini ya. Sudah ada tabel kategori, belum ada isinya. Lanjutnya kita coba, apalagi berikutnya, kita dikasih contoh USI ya. Insert into tabel kategori, nama kategori values, minum, makan, ATK, elektronik. Kita copy. Ini untuk isi tabel ya. Ini untuk isi tabel. Kita copy, kita ke SQL, kita tempel, terus kita go lagi. Ya, tabel sudah ada isinya. Tahu kan? Oke, selanjutnya kita ke menu sidebar. Tampil kategori.php. Sudah ada belum ya? Kategori sudah ada tuh. Sudah ada, tinggal kita buat filenya saja. Gitu ya. Kategori.php. Copy. Kita bikin file baru. Kita tempel. Terus kita simpan. Kategori.php. Kategori.php. Oke, sudah ada kan? Jadi coba kita refresh. Muncul ya kategori. Sekarang kita tambah kategori. Ya, buatkan tambah kategori.php. Jadi kita bisa menambahkan, nah kalau tadi kan menambahkannya lewat itu ya, lewat database itu kan. Nah sekarang kita buat tambah kategori.php. Ternyata sudah ada ya. Ternyata sudah ada dari dibuatkan lengkap sebenarnya ini.
Yes. Nih, ngapain saya minta lagi ya? Ini file tampil kategori.php. Terus berikutnya ada tambah kategori.php. Sudah ada, kita tinggal copy lagi, kita bikin file baru, kita tempel, terus kita simpan, tambah kategori.php. Oke, kalau kita lihat, kita back dulu, kita refresh dulu, kita tambah, ya. Tapi di sini belum bagus tampilannya ya, tampilannya belum bagus. Kita minta perbaikan. Sertakan include sidebar.php. Sertakan include sidebar.php di file ini. Di file tambah kategori.php ya. Nah, karena file yang lokasi masih sangat sederhana, gue sekalian rapikan supaya tampil konsisten dengan halaman post. Kita copy, karena udah selesai ya. Kalau udah selesai, kita copy, terus kita replace di coding atau di script yang tambah kategori ya. Coba kita simpan. Terus kita coba refresh. Ya kan sudah bagus. Gitu ya. Nah, di sini ada back tadi ya, ada back. Kembali itu harusnya ke kategori.php, bukan tampil kategori ya, tapi kategori saja. Kita ubah yang ini ya. Kita simpan. Oke, kita refresh. Oke, refresh kembali. Nah, sini kan. Terus kita sudah membuat tambah kategori. Coba kita tambahkan. Ini sudah ada apa aja ya? Sudah ada ATK, elektronik, makanan, minuman, perlengkapan sekolah. Apa ya? Kita mau mencontohkan ATK sudah ada ya. Kita hapus dulu ya, kita coba. Oke. Hapus kategori.php belum kita buat, kita lengkapi dulu. Ya, hapus kategori.php. Kalau nggak salah sudah dibuatkan juga nih. Kalau misalnya belum dibuatkan ya kita minta ya. Ini tambah kategori. Terus ini apa nih? Ini file edit. File tambah, file edit dulu kita ya berarti ya. Ada file edit, terus bawahnya ada file hapus. Udah, file hapus dulu deh. Hapus kategori.php. Kita buat, kita copy, kita bikin file baru. Kita tempelkan. Kita simpan. Kasih nama hapus kategori.php. Kita simpan. Terus tadi ada edit ya, kita bikin file baru lagi. Kita ambil scriptnya adalah edit ya. File edit.php. Edit kategori.php kita copy. Kita tempelkan di sini di file baru. Kita simpan. Kita simpan, terus kita kasih nama edit kategori.php. Ya, kita sudah ada semua. Coba kita refresh dulu ke back ya, kita refresh. Kita coba edit. Ya, ini belum bagus juga tampilan editnya, nanti kita minta perbaiki.
Coba kita hapus dulu satu. Oke. Oke ya, di file hapus.php, file hapus kategori.php, kita harus backnya adalah ke kategori.php, bukan tampil kategori ya. Terus gitu tadi kan untuk edit.php tampilannya masih kurang bagus ya. Kita copy, kita minta diperbaiki. Sertakan include sidebar.php di file edit kategori.php. Kita kirim skripnya. Nah, berikut versi edit kategori PHP yang sudah menyertakan sidebar dan tampilan konsisten dengan halaman post. Kita copy, kita replace di edit kategori.php. Kita simpan. Terus kita coba cek ya hasilnya. Kita refresh dulu. Kita edit. Nah, sudah bagus ya. Nah, kembali juga kita harus ke halaman kategori.php. Karena kita nggak memiliki tampil kategori ya. Yang kita miliki hanya kategori.php. Kita simpan. Kita coba back. Kembali. Oh iya, harus di refresh dulu. Nah, kesini kan. Edit.php. Oke, sudah bagus. Kembali. Terus kita mau tambahkan tadi ya. Kita ulang. ATK. Kita simpan. Kategori berhasil ditambahkan. Oke. Disimpan apa tadi tambah kategori juga harus ketika kategori bisa disimpan kembali ke tampil kategori.php. Tapi nama filenya adalah kategori.php bukan tampil.php. Tambah kategori. Jika berhasil disimpan maka kembali ke di atas. Nah ini dia. Kategori berhasil ditambahkan, ya notifikasinya, terus tampilkan kategori.php. Kita simpan. Oke, kita refresh, kita coba simpan. Oke, ya ada 2. Kita hapus 1. Oke, sudah berhasil menghapus kategori.php. Tapi ini button tambahnya harusnya kita pindahkan sebelah kanan ya, biar nggak bentrok dengan captionnya gitu. Kategori.php, mana kategori.php? Yang ini. Kita coba copy aja semua. Daripada mikir, mending kita copy, kita kasih lagi ke AI. Terus kita minta rapikan button tambah. Button apa sih tadi ya? Button tambah kategori kan? Button tambah kategori. Tambah kategori. Rapikan button tambah kategori di posisi sebelah kanan. Di posisi sebelah kanan. Agar tidak tumpang tindih dengan judul form. Kita tempel codingnya. Nah, bro, paling rapi pakai flexbox untuk header card. Jadi judul di kiri dan tombol tambah kategori kanan. Kita tambahkan CSS. Ya, kita cuma diminta tambahkan CSS ya. Kita tempel. Berikutnya kita lihat lagi apa? Ganti bagian di header ini ya. Di kategori. Menjadi ini.
div class header. Ya, jadi ini kita tambahkan ya. Kita copy aja, nanti kita replace. Di mana dia? Yang ini nih. Yang ini sampai sini kalau nggak salah ya. Coba kita simpan dulu, ada hasilnya nggak? Nah, kita sudah berada di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita sudah ada di data barang, terus tambah barang sudah, terus kategori sudah, ya tambah kategori ya. Sudah. Terus berikutnya kita ke AI, saran dari AI apalagi tadi ya. Buat fitur cetak barcode per halaman. Oke. Berarti kan tadi sudah cetak barcode, master code di kategori barang. Nah, kita ke halaman kasir ya, ke halaman kasir atau transaksi penjualan. Buatkan halaman kasir atau transaksi penjualan. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat tabel penjualan ya. Kita copy, kita memang benar-benar dimanjakan oleh AI ya. Kita copy, kita ke PHP admin, kita ke SQL ya, karena sudah di database yang kita pilih ya. Kita ke SQL, kita tempel, terus kita go. Ya, kita punya tabel penjualan sekarang. Gitu ya. Terus kita lanjutnya apa? Detail penjualan. Kita bikin tabel lagi untuk detail penjualan. Kita ke PHP admin, ke SQL lagi. Kita bikin tabel baru lagi. Terus kita go. Apa masih ada lagi berikutnya tabel? Kasir.php sekarang ya. Oke, sekarang kita ke kasir.php. Kita copy ya. Kita copy kasir.php. Terus kita ke notepad. Kita bikin file baru, kita tempelkan. Terus kita simpan dengan nama kasir.php. Ya, kita coba lihat apalagi perintah yang diberikan. Setelah kasir.php, fitur yang masih akan kita tambahkan, cari barang, keranjang barang, hapus item keranjang, terus edit quantity, hitung total, otomatis, hitung kembalian, simpan transaksi, kurangi stok, text stroke, thermal, scan barcode menggunakan kamera. Menurut gue bro, berikutnya yang kita bikin adalah versi profesional. Scan barcode langsung masuk keranjang. Oke, sebelum kita ke sini, berikutnya coba kita hasilnya dulu ya, kita lihat apakah sudah ada. Penjualan.php ya. Terus penjualan.php. Berarti kita ganti jadi kasir.php ya. Di sidebar kita ubah penjualan jadi kasir.php. Sidebar. Kita ke penjualan mana tadi penjualan ini ya. Kasir.php. Kasir.php kita simpan. Terus coba kita back dulu, kita refresh. Terus kita ke penjualan. Gitu. Tampilannya masih sangat sederhana. Penjualan transaksi, scan input kode barang. Nah, kode barangnya apa saja? Kita ke data barang dulu deh. Coba kita ambil yang ini. Contoh. Terus ke penjualan. Kita tempel ya. Sebelum kita menggunakan barcode, nanti kita menggunakan barcode. Tambah. Masuk ya. Terus kita apa lagi ya? Kita tempel lagi, mau nggak kalau double gitu kan? Mau dia. Gitu. Terus oke, sudah bisa tampil ya. Terus berikutnya kita coba ke saran ya. Fitur yang masih akan kita tambahkan. Oke.
Scan barcode langsung masuk ke keranjang. Jika barang sama, kuantiti otomatis bertambah. Nah, yang ini aja dulu deh. Yang ini dulu bro, yang ini dulu. Jadi kalau misalnya kode barangnya sama, akan menambahkan item, jadi tidak membuat dua baris seperti ini gitu ya, tapi otomatis menambahkan quantity gitu. Mantap. Session chart saat ini script. Solusinya adalah ganti bagian if barang menjadi seperti ini. Kita copy, kita cari yang seperti ini ya. If barang ada di atas. Di transaksi kasir.php. If barang. Nah, mana tadi sih? Nah, ini dia. Yang ini kita ganti. Kita lihat lagi apa berikutnya. Oke, kita coba dulu ya. Kita refresh. Data barang saya mau copy dulu nih. Nanti kita copy buat contoh ya. Karena nggak hafal nih ya. Kita ke penjualan. Oh, ini belum di clear ya. Coba kita tempel dulu deh. Nggak mau deh. Dia otomatis akan nambah di sini. Ya, kita minta buatkan clear untuk form kasir ya. Biar gampang. Jadi kalau misalnya kita kosongkan gitu. Buatkan, tambahkan ini ya, tambahkan button clear. Button clear di kasir.php. Nah, ini kita minta tambahkan button clear di kasir.php. Nah, untuk mengosongkan seluruh keranjang belanja atau session chart, tambahkan tombol clear chart. Tambahkan kode proses di atas halaman kasir.php. Oke ya. Tambahkan, letakkan setelah ini ya, berarti yang ini nih. Tambahkan ini. Ya, setelah session chart ya. Session chart mana? Nah, di sini berarti kita tambahkan di sini. Terus kita lihat lagi. Tambahkan button tombol clear, letakkan setelah form input barang. Copy. Kita ke setelah form input. Ini form, di sini dong ya. Terus ada CSS tadi. Kita tambahkan di CSS. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Nah, clear chat. Oke, ya gitu ya. Terus tadi kan saya mau nyoba itu ya, ke data barang yang ini. Kita copy. Terus kita ke penjualan. Kita tempel. Terus kita tempel lagi biar double. Nah, dia otomatis menambahkan jadi 2 gitu ya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Ini kan belum selesai ya untuk di form kasir, ini belum selesai. Nanti kita lanjutkan sampai bisa menyimpan data ke tabel penjualan. Biar videonya nggak terlalu panjang ya. Nanti kita lanjut di video ke-6. Oke, demikian tadi teman-teman untuk pembahasan di video kelima. Tadi kita sudah membuat
cetak barcode massal, satu lembar itu ada banyak barcode. Terus kita sudah membuat form input kategori, hapus kategori, edit kategori ya. Sudah membuat form untuk kasirnya walaupun belum selesai ya. Ini biar video tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan di video yang ke-6 untuk bagian kasir gitu ya. Oke, terima kasih sudah mengklik video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.